Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Abdul Rohim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan nih kepada teman-teman semua yang pengen punya usaha sendiri atau pengen punya bisnis sendiri. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara membuat bisnis online atau toko online sendiri yang berkualitas tentunya. Karena saya tahu bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang sudah mulai membangun bisnis online atau toko online sendiri tapi belum berkualitas. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya dan juga yang paling penting nih, mungkin akan menyenangkan teman-teman nih. Tentunya tanpa modal dan tanpa ribet. Jadi nggak susah, semuanya bisa teman-teman praktekkan dan teman-teman aplikasikan ya, meskipun itu bagi para pemula ya, karena materi yang akan saya berikan nanti ya sekarang ini itu mudah diduplikasi dan mudah diikuti asal teman-teman rajin dan juga teman-teman mau, seperti itu ya. Jadi kalau percuma teman-teman tahu materinya tapi teman-teman tidak praktekkan, percuma aja ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini perkenalan aja, ini intermezzo aja, dan sekedar informasi juga bahwa video yang akan saya buat ini adalah intermezzo, hanya garis besarnya saja. Nanti apabila teman-teman ingin mendapatkan seluruh materi untuk membuat bisnis online berkualitas ya, nanti teman-teman bisa hubungi saya, nanti akan saya kirimkan videonya. Karena biar tidak kenceng juga teman-teman downloadnya, seperti itu. Nah, di sini ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Makanya saya akan menjelaskan dulu ya. Nama saya Abdul Rohim nih teman-teman. Akan saya ulangi lagi 2 kali lagi ya, karena saya orangnya narsis lumayan ya. Nah, saya lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 1989. Ya, ini orangnya nih. Ya, kayak buronan ya. Bercanda. Nah, profesi saya sekarang sebagai internet marketer, CEO dari Jakarta Web Community juga. Maksudnya apa? Jakarta Web Community ini adalah semacam organisasi yang saya buat untuk membantu teman-teman saya yang ingin memiliki usaha atau bisnis online ya. Jadi yang terbentur misalkan tidak punya dana atau apa gitu ya, saya rekrut mereka dan akhirnya mereka punya penghasilan sendiri, seperti itu ya. Nah, saya juga punya ruko juga, punya Nugget juga. Saya selaku pemilik dari CEO distributor Nugget. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang contoh standar ya, gimana sih Nugget ini kita bisa online kan kita bisa bisniskan secara online, seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan juga, seperti itu ya. Cukup perkenalannya, saya jadi malu dilihatin terus ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui pertama kali, apa sih sebenarnya bisnis online ya. Kalau kita nggak tahu bisnis online, nah bingung nih. Nah, ini yang paling penting. Bisnis online adalah suatu usaha atau bisnis atau penjualan yang dilakukan di dunia online ya. Namanya juga bisnis itu kan jualan ya. Tidak ada di seluruh dunia ini, tidak ada yang melakukan bisnis tanpa jual beli. Di situ nggak ada ya. Semua bisnis pasti melakukan jual beli, tapi kita lakukan di dunia maya atau di dunia online, atau bisa juga disebut di dunia internet. Terserah teman-teman deh ya. Baik itu barang maupun jasa yang teman-teman mau jual nanti di dunia online, seperti itu. Nah, ini teman-teman harus mengerti nih, sebenarnya bisnis online itu jualan ya. Jadi teman-teman semua yang bilang bisnis online itu apa-apa itu salah ya. Bisnis online itu bisa apa sih, kayak perputaran uang, itu nggak benar ya. Jadi teman-teman jualan apa aja boleh. Mau jualan jasa, jualan apa sih jasa itu? Misalkan jualan iklan atau jualan jasa produk intangible, tangible, semuanya teman-teman ya. Iklan pun yang teman-teman tempel nanti di website nanti, itu termasuk salah satu jualan juga, dan teman-teman akan dibayarkan sebagaimana periklanan yang ditampilkan di website teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan lah, itu bahasa yang terlalu ribet, jadi jangan dimengerti dulu ya, cukup tahu aja ya. Saya baru orang Jawa ya. Nah, kelebihan dari bisnis online apa? Bisnis online itu nggak perlu modal besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkantong tipis ya, bahagialah
Ya, kenapa saya bilang tidak perlu modal besar? Nah, ini nih, nggak perlu sewa toko. Kalau di dunia offline kan teman-teman harus punya tempat ya. Teman-teman harus memikirkan bagaimana dan di mana teman-teman mau jualan. Seperti itu. Nah, kalau di bisnis online enggak ya. Lalu traffic atau pengunjungnya yang pasti. Ini berdasarkan riset loh, teman-teman. Jadi teman-teman akan tahu berapa sih pengunjung saya setiap harinya, apa sih yang mesti saya bidik. Nah, itu akan pastilah, pokoknya market yang akan teman-teman bidik itu pasti, karena bisa ada risetnya, dan alatnya pun langsung dari search engine yang memberikan traffic ke teman-teman, seperti itu. Nah, suatu pasar yang besar maksudnya apa nih? Dia mendunia. Kita tahu dunia internet itu dunia yang bukan hanya di Indonesia aja. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk memasarkan produk teman-teman sampai ke seluruh dunia, sampai ke mancanegara. Asik ya. Ini sebuah kelebihan dari bisnis online. Sebenarnya masih banyak lagi kelebihan bisnis online, tapi saya lupa ya, karena saya orangnya tidak suka mengetik. Ya gini aja. Yang menurut saya yang paling penting ini 3 ini kelebihannya ya. Nah, ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman ambil dalam menjalankan bisnis online. Pertama, menjual produk sendiri. Maksudnya apa? Menjual produk sendiri itu bisa bersifat tangible atau bersifat intangible. Maksudnya apa? Tangible itu bersifat produk yang nyata, seperti itulah ya, seperti teman-teman jualan sepatu, atau teman-teman jualan tas, atau teman-teman jualan handphone, seperti itu. Yang pokoknya produknya ada. Sedangkan intangible itu produk-produk yang bersifat seperti tidak nyata lah ya, bahasa saya mah, seperti software atau buku elektronik atau semacam apa ya, pokoknya perangkat lunak lah ya, seperti itu. Dan juga menjadi affiliate. Menjadi affiliate ini apa ya? Menjadi affiliate ini seperti kita menjadi broker. Apabila kita berhasil menjual produk orang lain, kita mendapatkan komisi, seperti itu ya. Tergantung teman-teman moodnya kemana, seperti itu ya. Tapi yang kali ini saya akan bahas secara mendalam adalah menjual produk sendiri dan juga produk tangible, produk yang benar-benar teman-teman milikin ya. Nah, ini yang sesuai request ya, saya akan sharingkan secara lebih mendalam. Tapi untuk teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang internet marketing lainnya, bisa teman-teman cari ya. Tapi secara garis besar dalam membuat bisnis online mah sama lah ya, seperti itu. Nah, menjual produk sendiri ada langkah-langkahnya ya. Tentunya langkah pertama, tentukan produk yang ingin teman-teman jual ya. Kalau bisa nanti pada saat teman-teman jualan itu bersikap hobi, jadi teman-teman tidak bosenan. Atau teman-teman pengen jualan apa ya, handphone atau barang-barang elektronik, pokoknya tentukan dulu ya. Lalu langkah kedua itu buat websitenya, berikut kontennya. Nah, ini kalau buat website ini berbayar, tapi nanti akan saya jelaskan bagaimana teman-teman punya website tanpa berbayar. Namanya ada blog ya, atau sosial media, seperti itu ya. Nah, langkah ketiga itu teman-teman harus tentukan cara pembayarannya. Teman-teman mau seperti apa? Mau via bank atau transfer atau paypal.com atau secara online, seperti itu. Biasanya kalau paypal.com ini biasanya bersikap intangible ya. Tapi kalau saya sarankan nanti ini bank transfer aja biar teman-teman gak ribet. Pokoknya saya akan jelaskan bagaimana teman-teman mempunyai toko online yang semuanya tidak ribet dan gratis. Asik ya. Lalu langkah keempat, ini yang paling penting. Teman-teman kalau sudah punya blog, tapi kalau tidak dipromosikan kan siapa yang mau lihat, seperti itu ya. Kita harus promosikan nih. Ada beberapa cara promosi di internet. Pertama, bersikap gratis. Seperti apa? SEO atau Search Engine Optimization. Maksudnya apa? Seperti ini, saya akan berikan contoh ya. Ini dia. Nah, misalkan teman-teman pengen ini Google ini adalah mesin search engine atau mesin pencari. Misalkan teman-teman pengen cari informasi tentang handphone misalkan. Nah, ini kan banyak nih. Nah, bagaimana situsnya teman-teman itu muncul di halaman pertama?
Percuma kalau teman-teman punya website yang bagus ya, tapi munculnya di halaman 100 misalkan, di halaman 99, kan ada yang melihat. Kecenderungan kita pengen ngeklik itu di halaman pertama. Nah seperti ini nih, ini kan iklan nih, berniaga.com ini iklan nih kalau nggak salah nih. Nah ini nih dia pakai SEO, ini dia gratis, tidak bayar. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman punya toko online terus dengan 91 juta pencari, minimal sehari lihat berapa gitu ya, berapa yang akan teman-teman dapatkan, seperti itu ya. Nah lanjut, oke. Nah ini search engine optimization. Jadi bagaimana membuat situsnya teman-teman atau blognya teman-teman itu muncul di halaman pertama atau di ranking pertama. Kalau kali ini saya akan langkah-langkahnya di Google ya, karena Google itu termasuk salah satu mesin pencari terbesar. Dia sebesar 75% kecenderungan orang mencari informasi di Google, 75% orang di dunia, seperti itu. Bayangkan 75%. Selebihnya seperti kita mau cari di Yahoo atau MSN atau bisa juga Bing, seperti sama aja sih ya. Ada juga berbayar nih. Ya tadi iklan tadi, berniaga.com itu dia iklan seperti itu ya. Itu juga bagus juga, tapi kalau kali ini saya tidak akan menjelaskan karena ini berbayar. Pokoknya akan semua serba gratis lah ya. Tapi kalau teman-teman mau saya jelaskan, boleh saya jelaskan, tinggal kontak nanti di akhir ada kontak saya juga. Lalu teman-teman juga promosi bisa juga lewat kontak pelanggan ya. Ini database nanti akan saya jelaskan juga. Nah ini langkah kelima, ini sangat saya sarankan dalam teman-teman menjual produk sendiri. Maksudnya apa? Kita buat program affiliate. Nah ini saya salah ketik lagi. Buat program affiliate itu apa maksudnya? Teman-teman bisa istilahnya merekrut orang untuk membantu menjualkan produk yang teman-teman punya. Ya, seandainya mereka berhasil menjual, nah teman-teman kasih deh tuh komisi. Ya, banyak sekali kesempatan teman-teman apabila teman-teman buat program affiliate. Tapi ini sekedar choice ya, ini hanya disarankan, tapi kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah ini contoh kasusnya adalah saya akan pengen ambil www.distributornugget88.wordpress.com ya, ini milik saya ya. Nah kita contohnya, kita buka dulu internetnya ya. Nah kalau ini kan kita kembali lagi ke Google. Nah misalkan saya bidik kata kunci distributor nugget. Nah ini distributor nugget misalkan ya. Nah ini iklan nih AdWord tadi. Nah ini punya saya, distributor nugget 88.wordpress.com. Alah susah banget ngomongnya. Nah seandainya ini kalau saya klik akan dibawa ke halaman seperti ini. Maaf. Nah nih ya. Nah ini saya jualan ini, seperti itu. Nah yang menyenangkannya apa? Nah seandainya kalau kita muncul di halaman pertama seperti ini, kita bisa lihat traffic yang ada. Nah ini traffic yang ada nih, luar biasa. Bayangkan teman-teman sehari ya, sehari itu 113 orang. Mungkin nggak 10%, misalkan ya 13 orang lah ya untuk beli, dari 113 orang ini beli produk saya dengan ketentuan seperti ini yang saya buat ya. Seperti itu, berapa untung yang akan saya dapatkan. Nah bayangkan nih teman-teman, trafficnya saya sudah sampai 17.000. Jadi sudah banyak. Kalau saya buat toko offline, kalau 17 orang mampir ke toko saya, waduh bayangin hancur ruko saya nanti ya. Trafficnya luar biasa besar. Jadi kesempatan teman-teman dalam mendulang rupiah di sini sangat luar biasa ya. Jadi misalkan saya dapat untung, misalkan gak usah besar-besar lah, dari satu orang 50.000 saja ya, kali deh 17.000 orang ini. Jangan 17.000, 10%-nya saja 1.700 saja. 1.700 orang beli kali 50.000 berapa ya. Dan ini view, ini kan view dari WordPress ya. View-nya nih 391 pada saat apa nih, view on your busiest day, apalah nggak ngerti ya. Ya pokoknya di hari yang sibuk rata-rata segini gitu ya. Bayangkan nih, ada 195 orang kunjungan, 106, 67, ini paling sepi ini ya. Nah ini terakhir tadi 113, lumayan.
104 sampai dengan 389. Ini contoh sederhana yang saya punya. Mereka lihat, baca, terus minimal tuh mereka lihat seperti itu ya. Nah ini lumayan, ini tuh banyak sekali yang ngomen. Nah seperti itu. Ini contoh sederhana aja ya, jadi hanya sekedar contoh ya. Aduh, nah ini seperti itu. Nah ada langkah-langkah membangun toko online sendiri. Tadi langkah-langkah dalam menjual produk sendiri seperti itu ya. Tapi ada lagi langkah-langkahnya ya, langkah-langkah membangun toko online sendiri tentunya yang sangat berkualitas ya. Di sini teman-teman tinggal muter-muter aja di siklus ini seperti itu. Jadi tidak ribet ya, tapi teman-teman harus secara konsisten melakukannya ya. Langkah pertama yang paling penting adalah menentukan ide. Nanti di video saya secara terpisah itu akan dijelaskan bagaimana teman-teman menentukan ide yang baik untuk toko online teman-teman. Ini adalah pondasi dasar. Jadi kalau teman-teman idenya di awal sudah berantakan, kesononya berantakan. Dan saya akan bantu bagaimana teman-teman menentukan ide yang sangat baik untuk teman-teman. Ya, nanti akan ada videonya dan akan saya beritahukan bagaimana teman-teman cara dapat video yang akan saya berikan seperti itu. Nah, setelah teman-teman ide, teman-teman diharuskan untuk riset. Nah, karena kita tidak sembarangan memasarkan produk, kita tidak sembarangan beli rokok terus ya udah siapa yang datang beli gitu, enggak. Saya bilang toko online itu sangat hebatnya apa? Hebatnya internet itu apa? Teman-teman tahu pasti bagaimana teman-teman mendapatkan traffic, mendapatkan kunjungan ke toko online teman-teman. Riset itu berisi siapa target marketnya, apakah anak kecil, apakah pemuda, berapa besar saingannya. Jadi kita tahu nih berapa banyak saingannya dan berapa banyak pencarinya. Ya, enak ya kalau kita udah tahu yang nyarinya misalkan sehari 1000 atau kan sehari 100 orang aja. Berarti sehari sudah berapa? Sudah 3000. Seperti apa? Sebulan sudah berapa gitu? Sudah banyak ya. Sehari 100 seperti itu ya. Kayak tadi distributor Naga tadi, saya udah tahu bahwa traffic itu rata-rata 100-an atau 200-an seperti itu. Ya, saingannya juga saya tahu. Tapi kalau kita muncul di halaman pertama, jadi bagaimana mengalahkan saingan-saingan kita di belakang untuk muncul di halaman pertama. Seperti itu. Dan siapa target marketnya, dan kita tahu bahwa target market yang kita bidik itu siapa. Nanti akan ada alatnya dan akan saya jelaskan secara lengkap. Lalu tugas ketiganya teman-teman, kalau sudah riset tinggal buat deh kontennya, dari mulai gambar, video, artikel, terus lain-lain deh ya. Pokoknya teman-teman akan saya jelaskan juga bagaimana caranya. Lalu deh buat situsnya atau buat blognya, lalu promosikan. Dari kelima situs ini ya, saya akan jelaskan secara rinci. Saya akan praktek langsung dan akan teman-teman langsung rasakan manfaatnya ya. Tapi teman-teman kalau dari mulai angka 1 nggak boleh nih loncat-loncat ya. Makanya nanti akan videonya akan saya berikan secara rapih ya, secara teratur biar teman-teman mengetahui langkah apa sih ya bahasanya ya, biar teman-teman nggak bingung seperti itulah ya. Saya sarankan teman-teman nggak loncat-loncat seperti itu ya. Nah, hal yang harus dipahami dalam bisnis online nih teman-teman nih, ini kebanyakan dari member Jakarta Web Community, terus dari rekan-rekanan saya yang sesama internet marketer ya. Mereka punya anggapan yang salah terhadap bisnis online ya. Yang harus teman-teman pahamin adalah bisnis online itu bukan bisnis cepat kaya teman-teman ya. Kalau kebanyakan kecenderungan orang-orang di luar sana, kita menjalankan bisnis internet, trafficnya besar, kita cuma seharian duduk di komputer, besoknya pengen dapat jutaan. Itu nggak bisa. Kita butuh proses, sama seperti orang bangun bisnis di luaran sana, itu butuh proses ya. Tidak instan seperti itu ya. Apalagi dengan cara SEO, kita akan perlu perjuangan keras seperti ini. Kita akan penuh dengan perjuangan keras. Tapi kalau sudah enak, sudah hasilnya sudah kerasa gitu ya, itu udah enak banget deh gitu ya. Dan yang harus teman-teman ketahui juga dalam bisnis online itu adalah menjalankan bisnis online tidak sulit ya. Jadi nggak perlu takut nih yang tidak tahu tentang internet seperti apa ya. Dulu saya juga pada saat memulai awal bisnis online nggak tahu tuh yang namanya email, tapi sekarang saya sudah bisa. Tapi juga nggak mudah. Maksudnya apa? Kalau kita malas atau kita tidak mau mengerjakan,
ya tetap aja kita nggak akan bisa seperti itu, dan juga harus praktek seperti itu ya. Kalau mau dibilang ini bisnis online tidak semudah membalikan telapak tangan lah pokoknya, tapi nggak sesulit membangun, tidak sesulit membuat roket ya, seperti itu. Pokoknya semua bisa lah dalam bisnis online. Lalu ada yang banyak yang bilang juga dari video-video saya sebelumnya, seperti yang tadi video cara membuat artikel unik ya, berapa lama sih kita pengen membangun bisnis online agar kita bisa merasakan hasilnya. Nah, kalau saran saya sih ya, luangkan waktu minimal 6 bulan. Ini minimal loh, bukan maksimal. Minimal 6 bulan untuk membangun usaha Anda secara maksimal. Jadilah ahli teman-teman. Tidak instan kalau teman-teman pengen menjadi ahli. Dan saran saya, dan maksimalnya berapa nih Kang Abdul gitu kan? Ya maksimalnya tidak terhingga, karena internet itu semakin lama semakin berkembang seperti itu. Dan saran saya, teman-teman ini kalau pengen belajar ya jangan setengah-setengah, harus pol, harus istilahnya kalau harus ditekan penuh untuk teman-teman punya bisnis online yang baik tentunya ya, atau toko online yang baik. Nah, sebenarnya ada yang nanya nih, sebenarnya apa sih arti bisnis online untuk saya? Nah, teman-teman kan tahu ya, saya lahir tahun 89, jadi kalau mau dihitung-hitung usia saya baru 22 atau 23 ya. Bisnis online itu memberikan saya sebuah kesempatan yang sangat sangat luar biasa lah ya. Di saat teman-teman saya di luaran sana dia mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri, saya sudah bisa mempunyai kebebasan. Saya sudah memiliki sesuatu yang saya sangat idam-idamkan. Apa itu? Nah, ini saya alhamdulillah dari bisnis online ini, bisnis online saya yang saya bangun, saya bisa membangun sebuah rumah ya. Ini rumah meskipun kecil, tanahnya luas loh teman-teman, lumayan ya. Ini baru bangun, ini belum selesai, masih infrastruktur di depannya masih berantakan. Tapi lumayan lah ya, di usia saya yang 22 tahun saya sudah punya rumah sendiri. Kalau saya harus mengelamar pekerjaan dulu, nunggu gaji dulu, misalkan gaji saya misalkan paling gede 5 juta, saya harus cicilan. Tapi alhamdulillah saya punya rumah ini lunas, tidak pakai cicilan ya. Alhamdulillah sekali. Nah, ini motor saya, ini motor perjuangan lah. Saya nganter-nganter nugget, tapi lumayan dari bisnis ini saya bisa punya ini. Dari makhluk semungil ini saya punya makhluk segede ini, seperti itu. Nah, ini belum jadi, insya Allah bulan Oktober akan saya tempati ya. Tapi kayaknya sih terlambat ya, kayaknya sih bulan Desember atau bulan Januari 2013 baru rampung rumah saya nih, seperti ini ya. Kalau teman-teman yang masih muda nih, kalau mumpung masih muda, teman-teman harus stay fokus, harus jangan menyerah deh ya. Dan nanti akan saya berikan semua materinya yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman ya, biar teman-teman tahu bagaimana cara merasakan perjuangannya. Maka saya akan memberikan materi selengkapnya dalam satu video CD ya. Video CD itu isinya apa aja sih? Tentunya dengan 5 langkah yang tadi ya. Bagaimana kita menentukan ide yang terbaik untuk kita, yang tadinya galau-galau pengen saya bisnis apa ya. Nah, akan saya berikan. Lalu akan saya jelaskan bagaimana cara riset yang benar, biar teman-teman dengan mudah mengalahkan saingan teman-teman, biar mudah membidik pasarnya teman-teman, dan tahu berapa traffic yang akan teman-teman dapatkan. Semuanya akan saya jelaskan. Lalu cara membuat blognya. Jadi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara membuat blog, nah saya akan jelaskan di sini, dari mulai mengumpulkan konten, posting, sampai teknik-tekniknya dalam SEO itu akan saya jelaskan semua, dan teknik promosi yang akan saya jelaskan dalam VCD itu tentunya gratis. Pokoknya kan saya pengen menjelaskan semua teman-teman yang gratis, tidak berbayar, dan tidak bermodalkan sedikit pun untuk membangun sebuah toko online teman-teman ya. Tapi kalau biasanya nih, kalau gratis-gratis tidak ada nilai perjuangannya ya. Makanya saya memberikan sebuah sebenarnya sih ini bukan reward ya, ini sebuah challenge ke teman-teman ya. Ilmu yang akan nanti saya berikan ke teman-teman itu tidak sebanding dengan
nilai yang akan teman-teman keluarkan. Maksudnya apa saya memberikan harga di sini, atau maksudnya apa saya memberikan investasi di sini? Maksudnya teman-teman agar lebih serius. Kalau saya berikan materinya serba gratis, nanti teman-teman akan anggap remeh materi itu. Ya, teman-teman, bedanya masak sendiri dengan masak di restoran, meskipun teman-teman masak sendiri, masakan teman-teman kurang enak, pasti teman-teman bilang masakan itu enak. Karena apa? Buatan teman-teman sendiri dengan pengorbanan teman-teman sendiri. Seperti itulah ya. Sama seperti ini juga. Maksudnya apa? Kita bisa analogikan seperti tadi. Kalau teman-teman saya kasihnya gratis, aduh, apakah ada semangat di situ? Ya, apakah ada keinginan teman-teman untuk maju? Ya, tapi tidak besar kok. Hanya Rp49.900 aja teman-teman harus keluarkan. Istilahnya ada nilai perjuangannya sedikit lah ya. Akhirnya teman-teman berani modal, sehingga teman-teman tidak mau menyia-nyiakan ilmu yang akan saya berikan. Seperti itu. Semuanya tidak. Ini sebenarnya harga apa ya, ini sebenarnya nanti investasi ini juga saya akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan lah, seperti itu ya, untuk membangun organisasi Jakarta Web Community-nya akan menjadi lebih besar ya. Sebenarnya Jakarta Web Community itu adalah semacam organisasi yang saya buat sosial ya. Jadi saya memberikan ilmu itu secara cuma-cuma, tapi mereka kalau sudah berhasil ya minimal infak lah buat orang-orang yang tidak mampu, seperti itulah ya. Dan itu saya wajibkan mereka untuk berinfak ya, masa bodo amat lah istilahnya kalau udah pecah telur. Tapi kalau ini saya akan benar-benar memberikan ilmu ya, dengan hanya segini teman-teman akan punya hasil yang lebih besar. Bayangin nih, kalau saya dari 4 ilmu yang saya punya nih, 49.900 yang akan saya berikan, saya punya satu rumah ya. Nggak tahu, mungkin saja teman-teman dari 49.000 ini teman-teman nanti punya rumah yang lebih mewah dari saya, atau lebih sederhana ya, lebih mewah atau lebih bagus dari saya ya. Saya itu orangnya tidak muluk-muluk, saya tidak akan memberikan screenshot yang macam-macam untuk istilahnya saya bukan jualan di sini, benar-benar tidak. Saya sekedar ingin memberikan tantangan, challenge ke teman-teman. Kalau teman-teman serius ya udah bayar, kalau nggak serius ya sudah, seperti itu kan. Tidak sebanding lah dengan nilai investasi yang akan nilai investasi 49.900 ini dengan ilmu yang akan teman-teman dapatkan ya. Dengan investasi tersebut teman-teman akan mendapatkan materi yang sederhana namun berkualitas dan mudah diikuti ya. Saya tidak akan muluk-muluk mengajarkannya, saya tidak akan memberikan janji-janji yang kamu bisa ini, kamu bisa, nggak perlu ya. Ini saya akan berikan materi sesederhana mungkin sehingga teman-teman bisa untuk mengikuti dan mau mempraktekkan, seperti itu ya. Dan juga di situ akan di dalam VCD itu saya praktek langsung ya, tidak sekedar memberikan teori. Jadi semuanya saya praktek di depan teman-teman, jadi teman-teman tinggal ikutin. Tapi nanti dalam VCD itu kalau bisa ya teman-teman kreatif sendiri ya. Misalkan kalau saya ngebidik tentang bagaimana cara jualan tas, misalkannya teman-teman pengen jualan tas, ya teman-teman harus kreatif lah ya, dimodifikasi sedikit, jangan persis sama seperti saya yang akan saya ajarkan. Nanti teman-teman nggak maju, seperti itu ya. Saya akan menjelaskannya secara praktek, tapi teman-teman harus modifikasi lagi, seperti itu ya. Nah, materi yang akan dapatkan itu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan toko offline yang akan teman-teman ingin buat apabila teman-teman ingin membuat sebuah usaha ya. Kalau teman-teman beli ruko berapa miliar atau berapa ratus juta, atau teman-teman sewa juga pun mahal. Kalau teman-teman kecuali kalau di gang sempit ya, ya itu aduh jauh sekali lah. Buat apa sih ya 49.900, itu pun selamanya loh akan saya kirim, dan itu teman-teman bisa pakai selamanya dan bisa diwariskan ilmunya ke anak cucu gitu ya. Terus materi pembelajaran di luar itu jauh lebih mahal dibandingkan apa yang akan saya berikan nanti. Contohnya seperti apa ya, teman-teman bisa searching lah di internet ya. Seperti seperti kayak dahsyat.com, dia memberikan materi internet marketer itu sampai dengan 6 juta. Itu pun cuma dalam bentuk VCD seperti saya ya, tapi memang lebih lengkap ya, seperti itu. Jadi kan saya memberikan VCD itu benar-benar dengan materi satu, bagaimana teman-teman membangun bisnis online tentunya tanpa modal. Jadi teman-teman stay satu fokus ilmu ya, tapi teman-teman bisa
mendapatkan hasil yang luar biasa di situ. Jadi tidak bercampur-campur ilmunya. Kalau dicampur-campur saya malah nanti teman-temannya bingung, kasihan ya. Atau teman-teman pengen ikut seminar-seminar yang harganya jutaan, nah, itu terserah, itu pilihan teman-teman ya. Tapi jauh lebih murah. Bayangin cuma 49.900 teman-teman sudah bisa mendapatkan materi yang luar biasa yang siapa tahu akan mengubah hidup teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman pengen order VCD saya, bisa langsung di email ya, bisa langsung tanyakan lewat email ya. Tanya, Kang, gimana sih caranya, atau Kang pengen apalah, pengen pertanyaan apa aja ya, terserah lah gitu ya. Saya juga bingung. Atau teman-teman lewat email di Abdul 4 Inspiration. Aduh, saya salah ketik. Ini ins pakai S ya, bukan D ini. Abdul for Inspiration @nya itu kayak a ditutup kurung gitu ya, a dibunderin gitu, @gmail.com ya. Atau teman-teman bisa SMS ke 0813 9529 2139, atau bisa telepon ke 021 5136 4039. Seperti itu ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ocehan saya dari tadi. Semoga intermezzo yang saya berikan dari tadi itu bermanfaat untuk Anda, dan semoga ilmu yang akan saya bagikan nanti itu berguna untuk hidup kita ke depan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.